Halo, assalamualaikum teman-temanku semua, para petani milenial, petani muda di seluruh Indonesia. Nah, kali ini saya akan mereview tanaman jagung saya ya. Nah, bisa dilihat pada video saya sebelumnya itu ada video waktu saya persiapan lahan, di mana lahan ini bekas tanaman ubi jalar ya, ubi cilembu. Nah, untuk sementara ini saya stop untuk penanaman ubi cilembu, dan saya bagi dua. Dari pondok ini ke bawah itu saya tanam jagung, dan dari pondok ini ke atas itu saya tanam cabai ya, cabai pelita 8F1 dan cabai ori 212. Nah, di sini saya akan mereview ya tanaman jagung saya. Seperti ini keadaannya. Tanaman jagung saya ini sudah berusia 64 HST dengan bibit pioner singa P32. Sama seperti tanaman jagung saya yang ada di lahan pertama ya, di video sebelumnya sudah saya review tanaman jagung saya dengan bibit pioner P32 singa ya. Nah, di sini juga saya tanam tanaman jagung dengan bibit pioner P32 singa. Nah, ini saya menghabiskan bibit sebanyak 9 kilo ya, 9 kilo. Nah, seperti ini sudah mulai berbuah ya, sudah mengeluarkan buah. Untuk pemupukan ini bisa dilihat, ini saya sudah melakukan pemupukan kedua di saat umur 45 HST. Di sini masih ada ya, terlihat pupuknya, yaitu pupuk Ponska dan urea saya campur ya. Nah, dengan bibit pioner P32 singa ini sebanyak 9 kilo saya menghabiskan pupuk, yaitu pupuk pertama di saat usia 15 HST. Saya memberikan pupuk urea sebanyak 6 pikul ya, kalau bahasa kami itu pikul atau 600 kilo ya, itu sebanyak 6 karung. Nah, sedangkan waktu pemupukan kedua saya lakukan di usia 45 HST dengan pupuk Ponska dan urea saya campur. Untuk pupuk Ponskanya sebanyak 3 pikul ya, atau 6 sak, dan pupuk ureanya itu setengah pikul atau 1 karung. Itu saya campur lalu saya pupukkan dengan perkiraan 1 genggam tangan itu dibagi 2 pohon, seperti itu. Nah, ini ya seperti jagung saya di lahan yang pertama itu, rata-rata buah dari bibit pioner P32 ini rata-rata buahnya itu 2 ya yang jadi jagung ya. Nah, ini juga sama ya, contoh seperti ini bakal menjadi 2 ya, 2 ini, sedangkan yang ada yang kecil di sini juga ada yang tapi yang satu tidak jadi jagung, 2 ini bakal jadi jagung semua. Sama seperti di lahan saya yang satunya itu rata-rata buahnya itu 2 yang menjadi jagung. Nah, untuk hama ulat ya, ini berbeda dengan lahan saya satunya kemarin ya. Kalau untuk hama ulat di lahan ini, mungkin dari lahannya itu dari lahan ubi, jadi ulatnya itu luar biasa. Jadi saya melakukan penyemprotan ulat itu sebanyak 2 kali di saat usia 7 HST dan usia 20 HST ya. Terlihat daunnya itu sudah banyak bekas-bekas ulat. Maka saya langsung melakukan penyepraian dengan mortir ya, emamectin benzoat. Nah, ini ya, ini juga 2 bakal berbuah 2 juga ya. Nah, ada 3 di sini buahnya itu sebenarnya. Di sini 1. Ini sudah saya ambil untuk gulai makan ya, jadi untuk lauk. Nah, sudah saya ambil. Sedangkan 2-nya ini bakal menjadi jagung semua. Seperti ini keadaannya ya. Untuk rumput
Untuk rumput ini saya spray menggunakan obat kontak, pestisida kontak Duta Kuat ya, atau Petani Kuat. Kalian bisa menggunakan apa saja, sedangkan saya menggunakan dengan merek dagang Duta Kuat obat kontak, dan saya campur dengan sistemik Kayabas. Jadi untuk obat Kayabasnya itu 1 liter, sedangkan untuk racun kontaknya itu 1 liter. Jadi saya mix, saya gabung, lalu saya spraykan untuk rumputnya ini. Ini sudah terlihat mati ya rumputnya ini, perlahan-lahan mati seperti ini. Coba kita lihat ya lahan saya dari atas pondok. Nah, ini ya seperti ini keadaan lahan jagung saya. Kalau kita lihat dari atas pondok ya, ini sudah mengeluarkan bunga dan mengeluarkan buah ya, seperti ini. Saya tanam per lubang itu 1 lubang itu 1 pohon ya, seperti ini. Nanti saya perlihatkan jarak penanamannya itu seperti apa. Nah, untuk penampakan dari atas seperti ini ya, tanaman jagung saya. Nah, di situ di bawah itu ada yang bolong-bolong itu ya. Nanti akan saya pertunjukkan kenapa terjadi seperti itu ya, sebagai pembelajaran untuk kita semua. Nah, kita akan melihat jarak tanam jagung saya ini ya. Seperti ini jarak tanamnya. Bisa dilihat ini yang di tengah lorong ini itu bekas gulutan dari ubi celembu ya, ubi jalar. Jadi saya tanam di siringnya, di bawah dari gulutan itu, tapi saya buat 2 baris dempet. Untuk 1 lubang saya tanam 1 ya, seperti ini ya. Lalu jarak kesininya agak jauh, sekitar 40 cm. Lalu di bawah gulutan yang bekas ubi celembu itu saya tanam lagi 2 seperti ini. 1 lubang 1 pohon, tapi saya tanam berdempetan satu-satu, jadi seperti ini. Nah, berbeda dengan lahan saya yang satunya itu ya, seperti video saya sebelumnya. Di lahan saya itu saya buat jarak itu sangat luas, sekitar 1 meter, tapi 1 lubang saya tanam 2-3, 1 lubangnya saya tanam 2 sampai 3 ya. Nah, cuman di sini agak rapat, makanya di sini agak menghabiskan bibit yang cukup banyak, yaitu 9 kilo. Nanti akan saya buat perbandingan pada saat panen, bagaimana, apakah ini efektif. Akan saya bandingkan dengan lahan saya yang pertama itu ya, hasilnya. Di lahan saya yang pertama itu menghabiskan bibit sekitar 6 kilo ya, seperti pada video saya sebelumnya itu, dengan menggunakan bibit yang sama, Pioneer P32. Saya juga sangat senang ya melihat perkembangan dari jagung dengan bibit Pioneer P32 itu, karena buahnya itu rata-rata 2 yang menjadi jagung ya. Itu rata-rata semuanya itu 2, sedangkan 1 itu tidak menjadi jagung dan 2 menjadi jagung. Jadi total 1 pohon itu berbuah 3, 1 tidak jadi jagung, 2 jadi jagung semua. Nah, di sini saya tunjukkan kepada teman-teman semua. Ini kan kalau kita lihat dari atas pondok tadi, terlihat seperti ada rongga agak luas ya, banyak yang tidak tumbuh, ada yang kecil-kecil di sini. Di sini kita bisa mengambil pelajaran ya untuk selanjutnya lagi. Ini hasil dari sulaman. Sebenarnya kemarin itu di sini itu tumbuh semua rata, tapi mati. Kenapa mati? Di sini saya ada kesalahan lagi, memberikan pupuk pada saat di usia 15 HST, waktu pemupukan pertama. Itu kan masih kecil, jadi saya memberikan pupuk di pohon ini, di pohon jagungnya ini,
sebanyak satu genggam itu satu pohon, dan saya dekatkan pada pohonnya ini waktu dia usia 15 HST ya. Nah, saya kasih satu genggam pupuk urea, lalu saya letakkan pada pohon ini. Nah, rupanya mati. Di sini banyak sekali yang seperti ini ya, mati. Nah, sedangkan yang lain itu saya memberinya pupuk ureanya itu bawah. Jadi untuk teman-teman semua ya, ini menjadikan pelajaran kita semua. Saya juga masih pemula, kita berbagi pengalaman. Untuk pupuk urea itu yang waktu dia masih kecil, itu jaraknya sangat jauhkan. Buat jauhkan sekitar 5 cm atau 10 cm saja ya, kita menaruh pupuk ureanya. Nah, jangan seperti saya ini, satu genggam itu sangat banyak sekali pupuk ureanya, lalu saya taruh di pohonnya, jadi banyak yang mati. Makanya ini banyak yang kecil-kecil ini adalah sulaman ya, hasil sulam. Nah, tapi tidak jadi masalah karena ini tidak begitu banyak ya yang mati yang di sebelah sini ya. Dan juga semoga yang mati-mati itu tergantikan dengan buah-buah jagung yang satu pohon berbuah 2. Nah, bisa dilihat lagi di sini ya. Nah, seperti ini umur 64 HST. Buahnya seperti ini ya. Ini bakal jadi jagung semua ini. Yang 2 ini. Nah, ini dan ini. Oke ya. Nah, yang sebelahnya juga ini 2 juga. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini langsung muncul 2. Di sini ini sebenarnya 3, ada 1 di sini, tapi sudah saya ambil juga buat lauk ya, lauk makan. Nah, ini juga 2 juga. Nah, sama seperti pada lahan saya sebelumnya itu ya, rata-rata berbuah 2 ya. 3 sama yang tidak jadi jagung. Di sini nih ada juga 1. Di sini ada 1, tapi sudah diambil untuk lauk juga. Nah, sedangkan 2 yang ini bakal jadi jagung semua. Oke ya. Nah, jadi itulah review dari tanaman jagung saya ini. Oh ya, sebelumnya saya waktu melakukan penanaman, nah, saya juga akan membahas waktu proses penanaman itu. Saya menggunakan alat dorong ya, otok-otok itu ya, secara yang penanaman otomatis itu didorong. Nah, bibit 9 kilo itu sebelum saya tanam, saya lumuri dengan puradan dicampur dengan regen. Nah, setelah saya lumuri ya dengan regen dan puradan, baru dimasukkan ke dalam mesin otok-otok itu. Oh ya, sebelum dimasukkan ke dalam mesin otok-otok itu ya, pastikan dulu, karena puradan dan regen itu kan akan basah bibitnya itu. Jadi setelah dilumuri puradan dan regen itu dikeringkan sebentar. Setelah kering baru dimasukkan ke dalam mesin otok-otok itu agar dia tidak lengket. Oke ya, cukup itu saja ya teman-teman, sebagai review dari tanaman jagung saya ini. Semoga tanaman jagung ini bisa sehat-sehat, bisa bertumbuh dengan pesat besar-besar semua dan menghasilkan sesuai apa yang kita harapkan. Oke, assalamualaikum.